Perkenalkan, nama saya Fajar Wahyu Novianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit biografi tentang Ibnu Sina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Sina juga dikenal dengan nama Avicenna. Avicenna adalah nama populernya di dunia barat. Ibnu Sina lahir pada tahun 270 Hijriah atau 980 Masehi di dekat Bukhara, Iran, yang kini wilayah tersebut dikenal dengan nama Uzbekistan. Ibnu Sina tumbuh dan dibesarkan di Bukhara. Di tempat itu pula, ia banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu umum lainnya. Sejak kecil, Ibnu Sina memang merupakan anak yang cerdas dan gemar belajar. Ia menjadi murid Al-Juzjani dalam jangka waktu yang lama. Ia bahkan telah mampu menghafal seluruh isi Al-Quran ketika usianya 10 tahun. Para pendidik yang mendampingi Ibnu Sina tampaknya mampu membaca kelihayan pikirannya. Lalu, tutornya Natili meminta Ibnu Sina kecil untuk mempelajari logika matematika. Dengan segera, ia mampu menguasainya dan bahkan mengungguli kemampuan gurunya sendiri. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina memutuskan belajar tentang ilmu pengobatan. Bagi Ibnu Sina, ilmu pengobatan adalah salah satu hal yang dianggapnya mudah. Di usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai menulis sangat banyak hal. Setidaknya sudah ada 240 judul yang ditulis atas namanya. Ibnu Sina bahkan menyelesaikan sebuah buku bernama Kitab Al-Shifa, Danish Namai Al-Alai, dan Kitab Al-Najat. Ia pun juga mulai mengkaji tentang tabel-tabel astronomi dengan cara yang baru dan lebih akurat. Semasa hidupnya, Ibnu Sina dikenal sebagai seorang dokter muslim yang sangat hebat. Namanya bahkan sangat legenda dan hasil pemikirannya pun sangat berpengaruh terhadap dunia medis hingga kini. Tulisannya juga berkontribusi besar terhadap filosofi Aristotelian dan ilmu pengobatan. Jika diringkas, karya-karya besar Ibnu Sina yang paling populer diantaranya ada Asy-Syifa, An-Najat, dan Al-Isyarat. Ia juga menulis banyak karangan pendek lain yang dikenal dengan nama Muqallah. Karya-karya Ibnu Sina ini banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran peradaban Islam dan bahkan juga perkembangan pengetahuan dunia barat. Kehebatannya adalah menyusun metode-metode keilmuan yang dilengkapi dengan argumen-argumen kuat. Dengan begitu, gagasan-gagasan Ibnu Sina adalah gagasan yang rasional. Ia menguasai tradisi intelektual Helenisme dan juga konsep metafisika Aristoteles, serta termasuk filsafat Al-Farabi. Pada tahun 1919, Edward G. Brown, British Orientalis dan pemerintahan Persia, menyatakan bahwa Ibnu Sina adalah seorang filsuf yang lebih handal ketimbang tabib, tapi juga seorang tabib yang lebih handal daripada filsuf. Hal ini dinyatakan karena pemikiran Ibnu Sina yang luar biasa hebat tentang filosofi. Bahkan, pemikirannya tentang filosofi dan ilmu pengetahuan masih sangat komprehensif untuk dipelajari di era modern seperti sekarang. Ibnu Sina bahkan disebut sebagai satu-satunya filsuf besar Islam yang sukses membangun sistem filsafat dengan sangat lengkap dan terperinci. Sistem filsafat ini pula yang kemudian mendominasi pemikiran filsuf-filsuf beberapa abad kemudian. Ilmu semesta yang diajarkan oleh Ibnu Sina adalah berpusat pada Tuhan sebagai sang pencipta pembuat pertama. Pemikiran ini pun dilengkapi dengan berbagai argumen yang mencerahkan pemikiran manusia. Ia menjelaskan dengan cara yang cerdas mengenai perspektif yang ia dapatkan dari kitab suci Al-Quran. Yang terpenting, penjelasannya memuat argumen-argumen yang jelas, lugas, kuat, dan dapat diterima oleh banyak orang. Kitab Al-Shifa yang ditulisnya merupakan buku-buku ensiklopedia yang mencakup ilmu logika berpikir, fisika, matematika, dan metafisika. Awalnya, ilmu pengetahuan disamakan dengan suatu kebijaksanaan. Kemudian, Ibnu Sina lah yang mengklasifikasikan ilmu pengetahuan menjadi beberapa kelompok yang lebih fokus dan jelas. Adapun golongan ilmu pengetahuan penting yang dirancang oleh Ibnu Sina adalah tentang ilmu kedokteran,
astrologi, ilmu filsafat, nekromansi, tafsir mimpi, jimat, alkimia, dan lain sebagainya. Ibnu Sina wafat pada bulan Maret di saat bulan suci Ramadan tahun 1307. Ia meninggal di Hamadan, Iran. Ibnu Sina menderita kolik. Ia pun berusaha untuk mengobati dirinya sendiri. Ia menggunakan benih seledri sebagai obat dan menyuntikannya ke tubuh. Ada seorang pelayan yang menyiapkan bahan-bahan yang ia resepkan sendiri. Sayangnya, entah karena kecerobohan atau karena tidak sengaja, pelayannya memberikan 5 takaran ramuan aktif dan bukannya seperti yang tertulis pada resep yang seharusnya hanya 2 saja.